Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Prasetyo, unit kerja SMKS YPK TIK Serui, peserta Keretaker UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mau jadi teknisi. Nih. Ayo, selamat pagi. Pagi, Guru. Siapa yang tidak hadir? 1, 2, 3. 2 orang nih? Iya, 3. Siapa? Tiara, Gilbert, Farhan, Marta. Banyak sekali. Iya, Pak Guru. Domingas baru Domingas, Man? sakit, Pak Guru. Wis, kau sembuh? Sudah, Pak Guru. Iya kah? Ah, masa? Coba bernyanyi. Oke, selamat pagi semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berjumpa lagi. Mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Oke. Sebelumnya pimpin doa. Ada yang pimpin doa? Baik teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita di pagi hari, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan berkati kami. Inilah doa kami, Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, materi kemarin apa? Tentang framing sama framing size. Bukan framing sama frame size. Framing, kalau framing itu langsung semua. Kalau frame size berarti ukuran dari frame, ukuran dari medianya. Beda toh. Nah, contohnya apa? Medium shoot, terus close up, long shoot, terus apa lagi? Medium close up. Kalau close up itu bagaimana? Close up. Pengambilan gambar dari dada ke kepala kah? Kepala tok kah? Kepala saja. Kepala tok. Ekspresinya kalau macam acting video begitu. Untuk bagaimana itu? Macam acting video macam kalau Teno nangis itu kan untuk perbesar kata mata dak keluar gitu. Alasan. Oh, berarti kalau close up itu sebatas kepala ya? Supaya mendapatkan ekspresi dari pemeran atau aktornya itu. Kalau sewaktu dia bahagia, ya penonton ikut bahagia. Kalau menangis, kelihatan air matanya, penonton ikut kebawa menangis, begitu ya. Kalau tidak punya uang, ikut tidak punya uang. Gitu. Oke, sekarang setelah kita pelajari yang namanya framing, kemudian frame size, kita masuk di mata pelajaran atau materi dari yang katakan pergerakan kamera. Pergerakan kamera. Sudah jelas pergerakan kamera. Nah, di sini perhatikan di situ ada KD-nya di mana kalian mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing. Itu tadi, framing itu apa? Berdasarkan ukuran dan sudut pandang atau angle. Bukan angel. Angle. Kemudian di situ memproduksi teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan sudut pandang. Seperti itu. Tahu? Seperti ini. Untuk tugas yang kemarin sudah kalian upload semua? Sebagian yang belum. Iya, wajib tuh itu. Oke, tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik. Peserta didik kalian, siswa mampu apa atau dapat apa di situ? Memproduksi teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing dan sudut pandang kamera. Seperti ini. Kita lihat videonya. Ini videonya. Kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada we can see that our subject and the objects in the background all physically increase or decrease at the same rate. And that gives it kind of an unnatural, moving physically towards it. And we see now the proportions between the plants and our subject are now changing. And this better mimics the feeling of physically moving forward in tilt shot is going to move us up or down. But again, the subject stays in static proportion, where itself toward or kalian perhatikan perubahan-perubahannya. Kalian perhatikan perubahan-perubahan. Since the camera is in the same place, we get the feeling more that they are moving toward and then away from us. And it makes our connection to them a little bit more personal. Camera
and we as the viewer are moving along with the subject, and it brings us physically into their world. So when planning your own shots to use in your scene, it's really important to consider Sekali lagi. Kak, sudah bisa ditangkap? Sudah bisa? Yakin? Coba satu kali lagi, pastikan. and the objects in the background all physically increase or decrease at the same rate. And that gives it kind of an unnatural, moving physically towards it. And we see now the proportions between the plants and our subject are now changing. And this better mimics the feeling of physically moving forward in. A tilt shot is going to move us up or down. But again, the subject stays in static proportion for itself toward or away from the subject, causing a change in the background proportions. The subject. But since the camera is in the same Perhatikan. place, we get the feeling more that they're moving toward and then away from us. And it makes our connection to them a little bit more personal. Camera and we as the viewer are moving along with the subject, and it brings us physically into their world. So when planning your own shots to use in your scene, it's really important to consider Apa? Apa yang bisa kalian dapat dari video? Pengambilan gambar yang bagaimana itu zoom? Zoom itu zoom bagaimana zoom? Perbesar, perkecil. Berarti perbesar, perkecil. Tidak menggunakan kamera tapi Menggunakan lensa kamera. Lensa kamera? Maksudnya bagaimana lensa kamera? yang bergerak bukannya kamera tetapi lensa kamera yang bergerak maju mundur. Maksudnya di zoom. Di zoom in, zoom out begitu maksudnya. Oke, kita perhatikan kembali. Kita perhatikan. the background. Perhatikan. See that our subject Nah, ini berarti ada pergerakan di sini, pergerakannya. Yang diperhatikan pergerakannya loh ya, bukan gambarnya bagus seperti bukan. Ini perhatikan. Ini bisa disebut dengan zoom. Karena yang kalian bilang, oh berarti di zoom. Kalian pernahkah meragakan ini? Pernah. Sama ya seperti foto ya. Kalau foto kan juga hitung zoom, di zoom. Oh kalau terlalu dekat dengan mukanya bikin mual-mual ya di zoom out toh. Nah, kenapa ketawa? Ya, maksudnya setelah di zoom, waduh, Samuel jauhkan lagi. Gitu kan. Oke, ini berarti di zoom. Nah kalau ini, sabar. Mana ya? Kok tidak mau? all physically increase or decrease at the same rate. And that gives it kind of we can see that our subject and the objects in the background all physically increase or decrease at the same rate. And that gives it kind of an unnatural, moving physically. Nah, kalau ini? towards it. And we see now the proportions. Kalau ini? Itu priming. Itu kamera. Itu berarti bagaimana maksudnya? Yang gerak apanya coba? Berarti kameranya mendekat ke objek begini ya? Ke objek. Oke. Karena kalau itu mungkin diperbesar kabur, makanya menggunakan teknik dorong. Kaburnya kenapa? Kabur itu lari kan? Burang. Kalau kabur kan berarti kabur, lari kan? Kebakaran kan? Maksudnya bagaimana ini? Berarti kamera itu mendekati objeknya. Berarti seperti jalan begini ya? Mana HP saya? Jadi begini, mendekati begini. Kalau tadi di scroll begitu ya? Oke, sip. Sekarang lanjut. Kita lanjut. Between the plants and our subject. Nah, ada perbedaan-perbedaannya berarti ya di This situ ya. better mimics the feeling of physically moving forward in. A tilt shot is going to move us up or down, but again the subject stays Kalau in ini? static proportion Ayo. for itself toward or Kalau away tadi? from the subject, causing a change itself to proportion. Perhatikan pergerakannya. Berarti pergerakannya bagaimana nih tadi? Dari atas ke? ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti yang gerak apanya ini? Kamera. Jadi bergerak begini. Tahu? Oke, kita lanjut. We can see that our subject and the objects in the background all physically, and we see now the proportion between the plants. This better mimics the physically move. Tilt shot is going to move us up or down, but again the subject. Ini yang tadi ya, stays in static dari atas proportion ke bawah. For itself toward or away from the subject, causing a change in the background proportions. The subject, but since the camera is in the same place, we get the feeling more that Kalau they're ini? moving toward and then away from us, and it makes our Ini bagaimana, connection coba? to them a little bit more Mengikuti kamera Camera mengikuti and objek. we as the Oke, viewer are perhatikan. along with the subject.
Ada dua loh. Physically Ah. into their world. So when planning your own shots to use in your scene, it's really important to consider the background. We can see that our subject and it brings us physically. Perhatikan di sini. Ini perhatikan. Kalau ini perhatikan. Dimasuk. Ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mundur lagi. Masuk langsung keluar. Sudah? Iya. Bisa diperhatikan? Bisa masuk. Nah, ini. Kemudian beda dengan yang ini. Ini. Macam itu di jalan keluar terus dia undur masuk lagi. Perhatikan. Yang tadi itu dia dari samping frame. Ini. Kalau Ini. di jalan dari luar ke jalan Toh? masuk. Perhatikan ini. Ini pertama seperti ini. Pengambilannya seperti ini. Kalau yang kedua, kalian perhatikan. Yang kedua ini. Oh, tadi kamera oke. World. So when planning your own Yang pertama tadi berarti apa? Kamera mengejar oke. Tidak, kamera dari sini. Yang pertama tadi kamera dari sini. Yo. Dari sini. Dari sini cuma Yang kalian perhatikan apanya? Materinya apa tadi? Pergerakan. Tidak tata letaknya dia ditaruh di mana. Tidak usah pengaruh di situ. Berarti itu pergerakan kamera siapa, Bos? Iya. Nah, jadi di situ ada yang disebut yang penting masuk di frame. Pertama tadi, perhatikan yang gambar pertama. Sewaktu jalan di sini. Perhatikan. Toh, perhatikan. Perhatikan. Toh? Kameranya tetap stay, tapi dia mengikuti cuma pergerakan begini toh. Ya. Jadi yang penting masuk frame. Berarti kan materi kemarin toh, framing toh. Kamera tenang. Kamera tenang, Bergerak. objeknya kemana? Tetap diikuti. Yang penting masuk frame. Toh? Yang ketiga? Iya. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua perhatikan. Ini. Ini yang namanya follow. Perhatikan. Kameranya gerak. Tahu? Kameranya gerak ikuti objek. Tetap jalan sama-sama. Beda dengan tadi, yang penting masuk frame. Kok kemana terserah. Yang penting dia cuma putar. Nah, itu juga bisa menggunakan badan, juga lebih bagus lagi menggunakan tripod, tinggal putar. Lebih enak. Ya. Ada pertanyaan kah tidak di sini? Yakin? Iya, Pak Guru sangat mengerti. Wih, sangat dimengerti. Maksudnya ada pertanyaan kah tidak? Dalam arti begini loh. Pengalaman kalian apa Pak Guru kalau begini bagaimana, bisakah tidak begitu begini depo ini itu kalau apa depo kamera dijual Pak Guru, ya sudah tidak usah bikin. Iya toh. Tapi yang tadi tuh sama saja tuh duanya. Yang mana? Yang cuma kamera bergerak. Yang frame yang masuk frame itu. Itu hampir sama saja dengan follow seperti itu. Yo, sama. Tapi nanti kita bahas di materinya. Apa perbedaannya tadi? Tadi seperti yang pertama, video pertama, zoom. Zoom itu maksudnya zoom apa? Kan begitu kan. Ada yang namanya, kameranya mendekati objek. Kan begitu. Kok ada yang cuma masuk di frame toh. Ada lagi dari atas ke bawah. Kan begitu kan. Kemudian apa lagi? Tadi apa lagi? Follow. Kameranya mengikuti objek bergerak kemana. Kan gitu kan. Nanti kita bahas. Sekarang kita masuk di materi. Di situ sudah saya paparkan di depan ada yang namanya pergerakan kamera. Pergerakan kamera. Apa itu pergerakan kamera itu? Coba bantu saya. Dengan menggerakkan kamera. Dengan menggerakkan kamera. Jelas di situ materinya pergerakan kamera. Berarti kamera itu harus gerak. Sama seperti video yang tadi. Video tadi kan bergerak, kameranya bergerak di situ. Jadi teknik pengambilan video ini supaya mendetail, supaya ya lebih bagus saja sebetulnya. Karena seperti yang kemarin pelajari, framing ada yang namanya gridnya. Sudah coba itu grid keluar. Nah, supaya estetiknya, posisinya di mana, baru ada treatnya, bagaimana seperti itu. Nah, sekarang kita padukan dengan pergerakan kamera. Ini yang disebut zooming. Zooming itu ada in dan out. Di situ apa? Pengertian dari zooming apa?
Maju atau mundur. Perhatikan di sini. Berarti kalau zooming, zoom in, zoom out itu yang kalian bilang tadi. Pak Guru, berarti itu menggunakan lensanya. Bantuan dari lensa. Sama seperti kalau foto. Kalau foto berarti kalian di zoom. Toh? Jadi contoh seperti ini. Kalian perhatikan. Kalian waktu pengambilan menggunakan portrait atau portrait atau landscape. Supaya kalian sudah tahu, oh apa yang saya tentukan, supaya jangan campur aduk. Nanti waktu ambil landscape, nanti ambil portrait, nanti sewaktu kalian gabungkan bingung sendiri. Toh, bingung sendiri waktu digabungkan jadi filmnya. Seperti itu. Oke, di sini zooming atau in atau out. Jadi menggerakkan kameranya. Semua kamera ada lensanya. Handphone juga, toh kalian punya handphone juga. Tinggal mainkan zoom in, zoom outnya. Kalau akan mendetailkan, mendekati berarti menggunakan zoom in atau zoom out. Kalau akan menjauhi menggunakan zoom in atau zoom out. Tergantung. Itu supaya apa? Kita bermain, mendekati objek. Tapi harus halus. Bukan langsung tarik. Deret, nanti gerakannya jelek. Harus pelan, lebih halus, pelan sekali. Tidak masalah, harus latihan sabar. Harus pelan. Makanya setiap pengambilan harus sabar. Nanti tinggal main di speednya. Kalau sudah menggunakan software nanti, ini kan masih dasarnya. Tapi kalau sudah menggunakan software, kita tidak usah menggunakan zoom in, zoom out menggunakan lensa, bisa menggunakan software tersebut. Tinggal main scale-nya, skalanya. Oh, contoh, dua objek berbicara. Dua objek berbicara, tapi satu menggunakan satu kamera. Sewaktu detik berapa, hanya orang ini tok yang kelihatan mukanya bisa. Jadi di zoom in. Kalau kalian menggunakan manual, orang bicara, masih bicara yang A bicara, iyo, kamu rumah di mana kah? Langsung B menjawab, iyo jadi begini. Kamu zoom in zoom outnya capek, begini terus, kan begitu. Pergerakan kameranya kan capek. Iyo, jadi kok bagaimana? Iyo kah, iyo. Waktu edit kamu pusing sendiri, aduh, saya kepala pusing sekali. Walaupun di akal, kalian menggunakan strategi begini. Oke, kau tanya dulu kah? Tanya, oke sip. Oke. 1 + 1 berapa? Stop, sabar ya. Pindah. Yuk, kok 2. Oke, stop ya. Kapan selesainya? Kan gitu kan? Makanya menggunakan software. Tapi kalau perangkatnya sudah mumpuni, dalam arti apa? Kalau 2 objek berarti menggunakan 2 kamera. Yang satu, terserah pengaturannya bagaimana. Yang satu ambil objek A, yang satu ambil objek B bisa. Atau kamera satu mengambil 2 objek, yang satu mengambil 1 objek. Bisa. Jadi sewaktu, 2 ini berinteraksi seperti bicara ngobrol biasa, baku balas langsung, yaitu menggunakan kamera 1 langsung. Tapi sewaktu, mungkin yang dominasi si A waktu dia curhat atau bercerita, ternyata 1 ini akan durasinya lama. Nah, kamera 1 ini dan fokuskan dia. Bisa bermain zoom in dan zoom out. Pernah lihat pasti. Ya di film. Di film-film kan ada kalau dialog ini sewaktu satu yang mendominasi, sewaktu dia katakan kalau film Indonesia ini bencinya begini, selalu bicara di hati. Ya kan tidak? Iya. Nah, jadi orangnya diam cuma matanya yang jelalatan, baru nanti dalam hati seolah-olah dalam hati baru ada divingnya, ada suara, tunggu kau sebentar, kau racun dan kau akan mati. Kan gitu kan? Tapi tidak ada mimiknya. Nah, sewaktu itu dia kan berarti kan menggambarkan apa? Dia ini masih berbicara dalam hati apa yang dibicarakan, makanya kamera itu tertuju ke dia. Ya kan tidak? Iya. Ya, itu contohnya. Itu kita baru menggunakan zoom in zoom out. Karena durasinya lumayan lama, apalagi di Indosiar tuh. Bicara dalam hati saja mungkin 2 hari itu. Toh, sambil menangis 3 hari, bicara dalam hati 2 hari. Wah, hampir seminggu itu, 5 hari. Iklannya 7 hari kan gitu kan. Selesai lah. Toh, bayar listriknya. Oke, sampai di zooming. Bisa dipahami ya tadi ya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kita lanjut. Ada yang namanya panning. Panning ini left, right, kanan atau kiri. Di situ jelas menggerakkan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, tadi menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Tergantung objeknya bagaimana. Objeknya apa? Pemandangan, ya lakukan. Supaya apa? Menggambarkan situasi tersebut.
Kan begitu. Guys, lihat guys, ini guys, anak TKJ guys. Kan begitu kan? Ya kan tidak? Atau bisa cuma berdiri di tempat begini toh. Lihat guys, kelas ini guys. Banyak yang bolos guys. Kan gitu. Rajinnya bolos guys, kan begitu kan? Ya kan tidak? Nah, itu contoh dari Penny. Jadi pergerakan menoleh ke kiri dan ke kanan. Boleh, ke kanan ke kiri boleh. Bukan hanya ke kiri ke kanan. Boleh dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terserah. Dari tengah ke kanan boleh. Nah, beda lagi itu. Itu beda lagi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjut. Ini tilting. Nah, up, down. Up itu mana? Up itu mana? Atas, down itu? Tilting. Masa saya guru agama kapan sekolahnya? Kan gitu. Tilting ini adalah kamera movement secara vertikal, digerakkan dari tahap ke bawah menuju ke atas, atau tilt up atau tilt down, maupun pergerakan dari atas ke bawah. Jadi tadi yang video kan ada kan dari atas ke bawah. Itu tilting. Itu tilting. Lanjut. Di sini sama tilting, gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur. Ini tilting up down sama. Jadi ada yang disebut menggunakan pergerakannya itu ada yang maju mundur. Jadi kalau tadi ada up down, sekarang maju mundur, tapi menggunakan alat tambahan lagi. Kalau bisa tanpa alat tambahan ya jalan manual, bisa. Sama seperti video tadi kan, tapi kan goyang. Kalau ini kan sudah menggunakan, ada yang menggunakan dolly yang bergerak tripod yang setelah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya mundur. Jadi kameramen ini bukan berarti dia terus ikut tarik loh, tapi ada orang yang dorong dan tarik. Jadi ada krunya, ada yang bantu dia. Bisa pahami ya sini? Bisa. Kemudian ini follow. Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Objeknya kemana, kita ikuti. Terserah mau menggunakan kamera DSLR kah, kamera profesional kah, menggunakan handphone. Intinya kalian mengambil sebuah objek atau gambar. Jadi ikuti saja. Toh sekarang kamera di HP juga bagus-bagus kok. Seperti itu. Ini follow. Berarti dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Searah apa maksudnya? Maksudnya searah apa ini? Ya searah objeknya kemana terserah. Ke Matembo ya kok kayak Matembo sana. Nah, Marade, terus ke Bui, ikut ke Bui kan gitu. Saweru. Ini framing. Gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki in atau keluar, out frame shot. Tadi yang saya bilang framing. Di video tadi kan ada kan? Objeknya gerak, tapi yang penting kalian masuk saja frame. Masuk saja. Boleh juga kalian ikuti begini baru objek ini bergerak kan? Ini masuk frame. Setelah kapan kalian stop supaya apa? Objeknya dilihat hilang. Tidak masalah, itu namanya in out. Boleh posisinya seperti ini baru objeknya masuk, baru kalian boleh ikuti. Yang penting masuk frame, stop, baru objek meninggalkan, boleh. Tidak masalah. Itu framing. In out, gerakan yang dilakukan oleh objek. Ini, perhatikan, gerakan yang dilakukan oleh objek. Boleh juga kameranya stay toh, seperti yang sudah dipasang itu stay. Kemudian ini masuk di frame ini, masuk di kamera frame. Boleh saya keluar, boleh. Kan begitu? Boleh. Baru masuk kembali. Nah, itu berarti framing in out. Boleh juga memadukan tadi tilting tadi, pergerakan menoleh kanan ke kiri atau atas bawah kan begitu. Framing. Bisa pahami ya ini ya framingnya? Ini fading. In out. Fading merupakan pergantian gambar secara perlahan. Oke, lanjut sekarang kerjakan kuisnya. Linknya. Sudah Pak Guru, sudah dikerjakan. Kerjakan dulu. Ayo. Nah, kerjakan. Kerjakan dulu apa, Bang? Yo. Bisa tuh linknya.
Oke. Sudah? Sudah. Yo. Sekarang kalau sudah, berarti LKPD-nya siapkan. LKPD-nya mana? Sudah toh? Sudah di print toh? Sudah di print sesuai LKPD-nya. Kalian praktekkan di situ, kan ada zooming. Terus apa itu? Mana LKPD-nya? Buka dulu. Oh, follow, framing sama zooming. Jadi nanti tiap kelompok lakukan pergerakan kamera itu, pengambilan video, tapi menggunakan pergerakan kamera, follow, framing, sama zooming. 3 itu. Tah? 3 itu. Oke, itu dikerjakan, didiskusikan, dikerjakan. Kemudian perhatikan. Sikapnya dijaga, karena sikap saya nilai. Jadi tidak terus amburadul, entah berantah sambil salto, ngesot, tiduran, tidak. Karena itu ada nilainya, toh? Oke, bisa toh? Yuk, kerjakan. Langsung bagi kelompoknya. Pisahkan. Iya, ini kan simulasi saja. Yo, bagi kelompok dulu saja. Semua berlari ke Ini ada satu nih. Nanti saya yang ambil kamera dengan HP, terus nanti Mikael jadi objek pertama untuk saya ambil dengan follow. Nanti Krisela yang ambil kedua dengan framing. Nanti dia yang ambil objek, nanti saya ambil dia untuk objek ketiga dengan zooming. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, sip. Sudah, bikin. Beginin dulu. Hendrik, ini lagi. Siapa? Yang pertama? Pertama. framing. Satu objek, gerak siaran. Dari dulu. Pergerakan. Jalan, Bro. Ya, itu jalan. Ya, sini. Sini. Maju sini. Oke. Balik belakang aja udah. Ya. Iya. Iya. Satu, dua, tiga. Setelah framing Kedua. Size framing. Size framing. Itu udah ada. Ini. Bergerak. Dua ada nih. 45. Framing ini. Ini nih, masuk atau keluar. Oke, baik. Di sini. Ini nomor 4. Ini tadi apa? Yang sudah apa? Yang pertama sudah ini follow. ini follow. Yang follow, Iya, yang mengikuti objek. yang mengikuti objek, Kamera sudah. mengikuti objek. Tinggal yang nanti yang kedua ini framing. Hmm. Nah, masuk atau keluar atau objeknya diam, kameranya yang bergerak. Oh iya, tapi kalau bisa gantian, maksudnya follow siapa tugasnya, Ya, kameranya. Nanti saya yang tugasnya kamera, nanti cuma adegan-adegannya saja yang orangnya ganti. Oh begitu. Berarti kameramennya cuma satu. Cuma satu. Ya kalau bisa sama-sama pegang toh, supaya coba toh. Kalau kameramennya satu, Objeknya yang kita bagi-bagi. tidak, harus bergantian, Ya, sudah, supaya kita merasakan ambil semua. pertama dulu dong semua nanti Bisa, baru yo seperti itu. Jangan satu kameramen toh nanti dia tidak bisa jadi kameramen. iya. Nah kan begitu betul, toh. betul. Yo. Ini apa ini Hendrik? Ini Hendrik apa? Bikin apa? Follow, Pak Guru. Follow. Iya. Oh, follow ya sudah. Ikuti dua kami. Tapi ditentukan lo landscape atau portrait lo ya. Nanti waktu presentasi bingung nanti. Toh. Nanti kalau portrait ya portrait tinggal diputar saja begini toh. Nah, toh. Nah, pakai landscape saya supaya tidak bingung nanti presentasi toh.
Oke. Coba lihat dulu Hendrik. Pokoknya coba lihat dulu hasilnya gimana. Hasilnya Pak Guru. Coba kasih terang dulu Kak. Terang kelihatan itu. Kasih terang dulu sini. Iya Pak Guru. Ini hasilnya Pak Guru. Itu apa itu? Ini follow baru mengikuti objek. Itu mengikuti objek. Iya, pergerakan kamera mengikuti objek. Kita tinggal film. Oke. Ah, terus? Tinggal mau bikin framing sama zooming. Oh iya, lanjut. Iya Pak Guru. Oke, saya. Oke. Ayo. Yang sudah apa? Yang sudah apa ini? Yang sudah follow sama framing Pak Guru. Follow sama framing. Coba yang follow mana, yang framing mana? Hasilnya mana? Ada ini cut Pak Guru. Iya, maksudnya atau yang mana? Tunjukkan dulu. Oh, kalau yang follow itu subjek Tunjukkan ikut. hasilnya Oh, dulu. Itu kasih ini saja. Sudah kasih yang follow saja. Ah, Ini kasih. yo, itu follow. Iya, Ah. Oke, framing. framing. Framing ada nih Pak Guru. Yo, berarti kurang Kurang zooming. zooming. Zooming berarti in out ya. Toh, yo. Lanjut. Presentasi kalau mau yang sudah. Kalau mau yang sudah presentasi. Ya, kalau mau satu presentasi. Oke, baik. Yamina Guru. Ayo, wah. Oke, baik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Di sini ada saya bersama teman-teman saya, ada Inusi, Alima, Domingas bersama Israel. Di sini kami mengambil teknik pengambilan gambar dengan follow. Pertama kami mengambil follow. Follow di sini kami mengambil gambar dengan mengikuti objek tersebut. Ini hasil kami, hasil presentasi kami. Yang kedua framing. Framing. Di sini framing kami mengambil gambar dengan memasuki dan keluar gambar, yaitu in sama out. Apa sih sini? Merah semua ya. Merah terus. Oke. Ini hasil kerja kami. Itu apa? Framing. Framing. Yo. Oke. Terus? Yang berikut kami mengambil gambar dengan zooming. Di sini kami mengambil gambar dengan zooming, tapi kami menggunakan teknik dolly. Karena kalau kami perbesar, nanti lensa atau gambar kami akan nanti buram atau blur. Oke. Kesimpulan kami, teknik pengambilan video dengan menggerakkan kamera dengan tujuan memberikan kesan arti tersendiri, dan kami mengerti cara melakukan unsur kamera diketahui kami tersebut. Oke. Sekian hasil presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Yakin? Pak Guru itu apa framing kan? Framing berarti video Kedua, Pak. Coba video kedua. Ini. Iya, Pak Guru. Salahnya? Salahnya Salah kah? Kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya masuk keluar. apa yang masuk itu apa maksudnya? Objeknya. Oh, berarti tadi orangnya harusnya kameranya tetap stay, objeknya yang masuk lewat begitu, baru keluar. Nah, Oke. tuh. Untuk pertanyaan. Kok pertanyaan itu? Untuk pertanyaannya, Yamina, kami tidak terlalu baca materi dengan baik, makanya kami salah membuatnya. Sekian itu jawaban dari kami.
Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke, beri aplaus. Terima kasih. Yo, jadi yang nomor 2 tadi harusnya seperti itu. Jadi harus contoh objeknya masuk terus keluar. Bukan kita yang meng-cut gambar ya, tapi harus masuk baru keluar. Seperti itu. Toh? Seperti itu. Kalau objeknya yang tenang, objeknya yang jalan, berarti kamera tenang saja. Yo, kalau tidak, biasanya juga kan kamera yang meninggalkannya. Iya. Tapi itu nanti masuknya apa? Kalau contoh dia diam, terus saya geser kamera dari kiri ke kanan loh. Nanti gambarnya lari, tidak bisa dilihat. Jadi kameranya tenang aja Nanti objeknya yang jalan. Yo, karena sudah jelas kalau framing berarti objeknya yang bergerak in dan out, berarti dia masuk dan keluar. Sama seperti tadi, harusnya zoom in zoom out toh. Zoom in zoom out berarti harus apa? Menggunakan apa? Lensanya. Kalau sudah mendekati menggunakan gerakan atau menambahkan sesuatu, berarti apa? Sudah dolly. Nah, berarti tidak melakukan unsur apa? Zooming. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda memang sudah dibedakan. Sudah dibedakan karena sudah sesuaikan seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Sudah jelas? Apa? Pergerakan kamera dari kiri ke kanan itu apa? Pergerakan dari kiri ke kanan atau kanan kiri ya apa coba? Apa coba? Pergerakan apa? Penkatil. Penkatil. Til kah pen? Oh, pen. Yo. Oke. Oke. Ini videonya. Kalian saksikan videonya. Kesimpulannya apa berarti? Setelah kita mempelajari pergerakan kamera, tadi ada tail, ada pen, ada zoom in, ada framing, apa yang bisa didapat apa? Tujuan memberi kesan dan arti tersendiri. Apa? Tujuannya memberi kesan dan arti tersendiri. Oke, bagaimana? Setelah mempelajarinya, saya juga capek. Sama pada sini, senang ya? Oke. Kelompok yang belum mengumpulkan nanti kumpul di WhatsApp. Boleh di WhatsApp, boleh Facebook dan lain sebagainya boleh. Oke. Boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Pimpin doa. Ayo pimpin doa. Kemudian teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Jaga dan lindungi kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Rapikan tempat, kemudian minggu depan kita ketemu materi selanjutnya dengan materi timeline. Oke? Oke, selamat siang, selamat istirahat. Yang Aduh.